mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pengertian akidah akhlak. Bukan cuma pengertian tapi semuanya ya anak-anak, yaitu tentang bab akidah Islam. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu akidah akhlak, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang minta izin kepada Allah. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang barokah, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, dan semoga pembelajaran kita hari ini dihitung sebagai amal ibadah kita. Oke, marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, dan semoga diberikan kelancaran. Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Oke anak-anak, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian akidah akhlak. Akidah adalah kepercayaan yang berisi dari kebimbangan dan keraguan, di mana hati membenarkan sehingga timbullah ketenangan jiwa. Sedangkan pengertian lain dari akidah adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, mencakup 6 kepercayaan atau disebut dengan rukun iman. Nah, pernah dengar kan rukun iman itu apa? Ya, rukun iman itu yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah adapun pengertian akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar, lalu realisasinya dalam perbuatannya. Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesaan Allah, di mana Allah lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur segala apa yang ada di jagat raya. Nah, jadi akidah menurut agama Islam ini ialah kita sebagai orang muslim mempercayai 100% bahwasanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Dia yang menguasai, dia yang mengatur. Bahkan kita pernah dengar kan, ada nabi yang bertanya, apakah Allah pernah tidur? Itu pernah ditanyakan salah satu nabi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada nabinya untuk membawa 2 gelas kaca yang diisikan dengan air, kemudian ditaruh di tangan kanan dan juga tangan kirinya. Nah, untuk itu, setelah itu nabi tersebut disuruh berdiri dan juga memegang itu secara terus menerus. Nah, kemudian nabi itu mengantuk. Setelah mengantuk, jatuhlah gelas kaca tersebut. Nah, maka dari situ kemudian Allah memberikan jawaban, ya seperti itulah gambaran apabila aku tertidur. Maka dari itu Allah menguasai alam semesta ini, menjaganya secara terus menerus, tidak kurang satu hal apapun. Kemudian Islam berakal dari kata aslama, yaitu yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan dan atau ketundukan secara total kepada Allah. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain, dan tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Jadi seorang muslim itu tidak cuma menyelamatkan saja. Jadi maksudnya muslim itu tidak hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri, akan tetapi seorang muslim diwajibkan untuk menyelamatkan orang lain.
kan sudah sepatutnya bahwasanya orang Islam itu saling tolong menolong. Selanjutnya adapun beberapa utusan untuk perintah dari Allah kepada manusia, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Nah, itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu kepada kita semua yang beragama Islam. Selanjutnya, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan juga akli. Kemudian, dalil-dalil dan hadis dasar tentang akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis Allah SWT. Banyak yang menyebut dalam firman-Nya terkait pokok-pokok akidah, seperti nama-nama, sifatnya, dan juga malaikat-malaikatnya Allah SWT. Sebagaimana tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Allah SWT berfirman, yang artinya Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Sementara itu ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada qada dan qadar atau baik dan buruk. Riwayat hadis riwayat Muslim. Lebih lanjut tentang Muhammad Hasan menjelaskan, Al-Quran dan hadis merupakan dasar akidah Islam dan pegangan serta pedoman bagi kaum muslim. Selama diperjanjikan kepada keduanya, maka akan selamat dari kesesatan, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, telah kutinggalkan kamu dua pedoman, jika kamu tetap berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnatullah Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakimi. Nah, jadi untuk menjaga agar umat Islam tidak tersesat, Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua perkara ataupun dua pedoman hidup agar umat Islam tidak bingung dalam melaksanakan kehidupan setelah kepeninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa berpegang teguh pada hal tersebut, maka niscaya hidupnya itu akan terjamin, akan semakin baik dan akan dijanjikan surga kepadanya. Nah, kemudian tujuan dari akidah Islam ada banyak sekali, yaitu tujuan yang pertama untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya kepada Allah, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah harusnya diperuntukkan kepada Allah dan tidak pada orang lain. Jadi tujuan belajar akidah Islam yaitu agar kita itu beribadah secara totalitas, yang hanya percaya dan mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dan akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong dari setiap terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. Jadi tujuan kedua dari pembelajaran akidah Islam yaitu agar kita itu tidak tersesat tentang kelenaan duniawi yang sangat membagongkan hari ini. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak cemas dalam jiwa dan tidak gonjang-ganjing dalam pikirannya, karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, yang menghakimi, yang membuat tasri. Oleh karena itu, hatinya merasa takdir dan juga dadanya merasa lapang dan tidak menyerah untuk mencari hal-hal yang
dan juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, tujuan yang ketiga untuk mempelajari akidah Islam itu adalah agar kita itu tidak tersesat dan juga kita merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman, karena kita tahu bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat yaitu meluruskan tujuan dan berbuat dari yaitu meluruskan tujuan dan menjaga perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah. Selanjutnya yang kelima yaitu bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan menghadapkan pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhi dan rasa takut dan siksaannya. Nah, seperti itu ada contoh-contoh tujuan dari belajar akidah. Nah, mungkin sekian pembelajaran tentang akidah Islam. Jadi kita sudah belajar pengertian dari akidah Islam, apa itu akidah Islam, kemudian dalil-dalil tentang dasar-dasar kita melakukan akidah Islam itu apa, hadisnya itu apa, kemudian tujuannya apa. Hari ini kita sudah belajar tentang akidah Islam. Semoga kedepannya kita akan menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mampu mengamalkan amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, agar kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak sudah menyampaikan banyak dan juga lebar tentang apa itu akidah Islam, kemudian tujuannya tadi. Nah, perlu digarisbawahi yaitu tentang hadis dari Al-Hakimi tadi. Ya, Al-Hakim yang bunyinya yang bunyi artinya itu seperti ini: telah kutinggalkan kamu dua pedoman, jika kamu tetap berpegang pada keduanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabul Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Nah, itu harus dibawahi ya anak-anak, agar kita tetap berpegang teguh pada sunnah Rasul, semoga kita tetap menjadi Islam yang lebih baik. Dan itu hal paling penting bagi seorang muslim. Jadi anak-anak kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, karena tidak ada hukum, tidak ada peraturan yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Dan kalaupun ada, pasti itu adalah suatu bentuk ketidaksempurnaan dalam peraturan. Karena peraturan yang sempurna, peraturan yang baik, peraturan yang memberikan kebaikan kepada seseorang yang mengikutinya itu hanya Al-Quran dan juga As-Sunnah, tidak ada yang lain. Dipahami anak-anak? Jadi bisa dipahami kalau Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah satu-satunya hukum yang wajib kita pahami. Bisa dipahami ya semuanya? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah pembelajaran kita hari ini selesai, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah. Kita akhiri pendidikan kita yang mulia hari ini dengan bacaan tersebut, dan berharap semoga yang kita lakukan ini termasuk barokah, catatan ilmu dan juga amalan kita yang apabila nanti bisa dijadikan sebagai timbangan pemberat amal kebaikan kita. Memulai kitab Al-Fatihah. Mohon maaf, kafaratul majelis ya, saya lupa. Kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.